Sudah? Sekarang tetap di depan. Nah, supaya belajarnya lebih semangat, mari kita bersama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Ada yang tahu lagunya ini? Tahu. Lagu apa? Maju tak gentar. Bisa dengan gerakan juga ya, Pak? Iya. Salah mungkin. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, Habib Adi Segaf. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, menerjang, menerjang, terjang. Tak gentar, bergerak, menyerang. Majulah, majulah, menang. Tepuk tangan dulu ya. Nah, supaya lebih semangat lagi belajarnya, kita melakukan tepuk PPK dan salam PPK. Masih ingat? Dipimpin oleh Sarah yang keras, Sarah. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, Integritas. salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Terima kasih untuk Sarah, kita tepuk tangan. Nah, bisa duduk kembali ya. Anak-anak, apakah masih ingat materi muatan pelajaran IPA yang sebelumnya itu tentang apa ya? Peredaran darah pintar. Nah, hari ini kita akan belajar kelanjutan dari materi peredaran darah, yaitu tentang gangguan organ peredaran darah yang ada pada tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Di kegiatan kita pada hari ini melakukan scan barcode pada kartu materi. Anak-anak mencari informasi terkait gangguan pada organ peredaran darah. Jadi setelah melakukan scan barcode, anak-anak dapat melakukan analisis gangguan yang menyerang organ peredaran darah. Setelah itu, anak-anak dapat menuliskan informasi yang didapat melalui peta pikiran. Ya. Nah, sekarang anak-anak perhatikan video yang ada di depannya. Mulai tidur di kasur lagi sore dengan komplek atau pas lagi duduk bareng si dia, ada satu organ tubuh yang selalu kerja 24 jam non-stop. Dialah jantung. Organ yang kerjanya ngirimin darah dan oksigen ke seluruh tubuh ini selalu berdetak dengan kecepatan tinggi setiap menitnya, yang kalau dihitung berarti sampai puluhan ribu dalam sehari, jutaan kali dalam sebulan, dan miliaran kali tuntutan kalau kita mau sehat sampai umur 70 tahun. Gila banget. Tapi pertanyaannya, apa jadinya kalau organ kita yang satu ini capek dan dia berhenti satu detik aja? Bisakah kita bertahan? Nah, berdasarkan video yang tadi anak-anak amati, kira-kira apa ya yang terjadi jika jantung kita berhenti satu detik saja? Apa yang terjadi? Pingsan. Pingsan, mati, mati juga katanya. Nah, kira-kira mengapa ya jantung kita itu bisa berhenti? Yang keras ini apa? Kecapean. Nah, berarti jika jantung kita berhenti berdetak, itu artinya ada gangguan pada sistem peredaran darah kita. Yang hari ini kita akan mencari tahu
nanti kalian buka kamera untuk scan barcode. Perhatikan dulu, jangan dulu di scan, perhatikan penjelasan ibu. Setelah itu nanti masing-masing kelompok melakukan scan barcode pada kartu materi yang sudah ibu bagikan. Nah, setelah itu langkahnya apa? Anak-anak bersama kelompok menganalisis penyebab dari gangguan pada organ peredaran darah. Nah, berdasarkan kartu yang telah anak-anak scan, informasi yang didapat silakan ditulis pada LKPD yang ada di kolom ini. Nah, sampai sini bisa dipahami? Bisa. Nah, selanjutnya setelah melakukan analisis penyebab, informasi yang anak-anak dapat bersama kelompok, anak-anak buat peta pikiran pada lembar kerja yang sudah ibu siapkan. Nah, bisa dilaksanakan? Bisa. Sudah siap belajar? Sudah. Nah, ibu bagikan terlebih dahulu LKPD dan bahan ajarnya serta kartu materi. Ini LKPD. Kartu materinya. Kelompok 1. Untuk bahan ajarnya ini masing-masing siswa dapat ya. Nah, langkah selanjutnya silakan anak-anak bersama kelompok buka Chromebook-nya. Diaktifkan terlebih dahulu. Nah, kalau sudah silakan dimasukkan passwordnya. Masih ingat kan passwordnya apa? Masih kan ya, tetap. Nah, silakan dimasukkan terlebih dahulu passwordnya. Oh, masih belum. Kelompok 1 sudah terbuka? Masih ingat passwordnya Welpas 7? Kalau nggak bisa gini. Sudah, masih ingat ya passwordnya ya? Welpas 7. Di-enter terus, di-enter. Ya, di-enter. Nah, kalau sudah terbuka, silakan cari kamera. Silakan cari kamera. Ya, kamera. Sudah dibuka kamera? Silakan pilih menu scan. Sudah? Setelah menu scan terbuka, di sana ada pilihan dokumen dan QR code. Kalian pilih yang QR code. Sudah? Sudah? Sudah. Jika sudah, anak-anak bersama kelompok bisa langsung melakukan penelusuran kartu materi ya, melakukan scan barcode. Sudah terbuka kelompok 1? Nih, siapa yang nulis? Tadi scan kartu materi yang apa? Apa itu? Varises sama Anemia. anemia. Yang ditulis anemia, penyebabnya apa? Kalian anak-anak cari berdasarkan kartu materi yang sudah di-scan. Mungkin ini koneksi internetnya agak lambat. Nah, sudah terbuka. Ditulis ya penyebabnya apa? Penyebab anemia.
Nah ini bisa. Siapa yang beli? Ya. Ya semua tapi untuk mencari informasi ya. Oh, sudah terbuka. Tadi kelompok 2 ini scan kartu apa? Jantung koroner. Kalau ini hemofilia. Kelompok 3 sudah scan kartu apa ini? Apa? Yang kelas apa tidak? Hipotensi. Hipertensi. Ya, bagus ya. Jadi kalian berbagi tugas bersama anggota kelompoknya ya. Karena ada 2 kelompok, di masing-masing kelompok bisa bagi tugas. Misalkan yang satu scan kartu jantung koroner, satunya hemofilia, bebas ya. Supaya cepat selesai mengerjakan LKPD-nya. Ini diperbesar. Bisa ke sana ya. Penyebab utama serangan jantung. Tidak kenapa, kan satu kelompok. Nggak usah berjauhan. Tidak kenapa, nggak usah malu-malu sama temannya sendiri. Kenapa? Bagaimana ya? Bisa pakai di sini dulu. Nanti hasil yang sudah kalian dapat bisa di store ke temannya yang bertugas menulis ya. Ya ditulis. Ada masalah. Kesehatan. Sum-sum. Tulang. Nanti dijadikan satu ya. Kan ini nanti apa ambil sama jaga bertugas scan hipertensi, hipotensi. Bagi tugas nanti yang scan hipertensi, ini hipotensi. Nanti hasil informasi yang ditulis atau hasil ditulis ya. Ya bisa nulis di sini hipotensi. Tapi harus bisa dibaca nanti tulisannya. Penyebabnya cari.
sudah berinisiatif membagi tugas bersama anggota kelompok ya, supaya cepat mengerjakan. Tadi apa di sini? Ini sekian apa? Yang mau dilihat. Bagaimana? Apakah ada hambatan dalam melakukan scan? Bisa membaca tulisannya? Bisa baca. Nanti yang bertugas membaca, belajar bacanya dulu. Dibaca anemia disebabkan oleh nih, coba lihat nih. Pernah melihat di rumah mungkin ada keluarganya yang jadi biasanya keluar penjualan urat-urat warna biru ya, namanya coba lihat nih, perhatikan nih gambarnya. Nah, kalau ada tonjolan urat berwarna biru yang berkelok-kelok pada permukaan kulit, masa nggak pernah? Mungkin ada keluarganya, neneknya mungkin yang seperti ini, tidak ada. Tidak pernah lihat, belum pernah. Nah, ini ya contoh orang yang apa mengalami varises. Ini ada tonjolan urat-urat berwarna biru. Ini ya. Nah, sekarang anak-anak cari penyebabnya apa? Ya. Kelompok 2 sudah mendapatkan informasi apa? Hemofilia. Apa sih hemofilia itu? Apa yang anak-anak temukan? Apa ini? Hemofilia. Hemofilia. Hemofilia adalah gangguan pembekuan darah akibat kekurangan faktor. 7 bacanya ya. Jadi berhubungan dengan pembekuan darah ya kalau hemofilia. Nah, sekarang dicari penyebabnya apa. Ini scan kartu yang mana? Serangan apa ini? Serangan jantung koroner ya. Nah, dicari penyebab. Nah, ini kan ada ini penyebabnya. Penyebab utama terjadinya serangan jantung. Apa penyebabnya? Iya, karena tersumbatnya pembuluh darah. Nah, bisa ditulis dulu, nanti disetor ke temannya ya. Kelompok 3. Scan kartu apa ini? Oh, hipotensi sama apa? Hipotensi. Sudah ketemu penyebabnya apa? Coba dilihat. Nah, kan ini satu hipotensi. Ini nggak iya nanti. Iya nanti. Ya lagi
di-scan coba kartu yang lain. Kalau sudah dua, tulis. Ayo kalau sudah nih dua, silakan di-scan kartu yang lain ya. Ditutup dulu kameranya. Ditutup. Atau ini klik kamera ini lagi. Kalau ingin melakukan scan kartu yang lain, bisa klik lagi kameranya ya. Sudah tadi scan. Anak-anak kelas 5 sudah lancar melakukan scan ya. Nah, silakan bisa langsung dibuka kameranya untuk melakukan scan kartu yang lain. Ini kalau Bagaimana anak-anak sudah selesai menganalisis penyebab gangguan peredaran darah? Sudah. Nah, sudah. Kalau sudah, mari kita bersama-sama, anak-anak bersama kelompok
Iya. Ada dari itu buat dulu kan yang dari apa? Penyebabnya gejala sama penyebabnya pakai yang kamu boleh pakai yang di sini. Ya, penyebabnya ya. Gejalanya ada di sini. Gejalanya tadi dapat ya itu terus nanti cara mengatasinya apa? Penyebabnya pakai yang sini aja pakai ini. Pakai yang tadi saya dapat ya. Apa dulu yang pertama ditulis? Itu gejala. Ya, boleh. Kalau mau menggunakan pensil dulu boleh supaya tidak coretan. Nanti kalau udah benar ditebalkan menggunakan pulpen boleh. Ya, kalau sudah terlanjur menggunakan pulpen boleh nih langsung. Tadi aku bilang apa? Tadi ya. Ini juga perhatikan, nah sudah benar ya pakai penggaris supaya rapi. Apa ini yang sudah berbuat anemia? Ini Fendi, perhatikan Fendi, temannya Fendi. Bentar, kenapa? Enggak apa-apa, sama teman sendiri enggak kenapa, satu kursi duduknya. Kan hanya teman, tidak kenapa. Tidak boleh membedakan, itu namanya membedakan ya. Laki-laki dan perempuan sama saja berteman ya, tidak boleh saling membedakan. Enggak apa-apa. Kenapa? Ada masalah? Cukup nanti ya. Panahnya salah. Panahnya ke sini. Iya. Sini. Iya. Iya. Salah nih, bukan panahnya sini. Sudah buat yang apa? Hipotensi. Coba lihat. Hipotensi ya. Nanti kalau sudah selesai jangan lupa dikasih pulpen ya, biar tidak menggunakan pensil. Mana ada penghapus, salah ini panahnya. Mana penghapus? Kan ini fokusnya mencari hipotensi ya, berarti panahnya ke bawah. Ada yang mau dihapus? Nah, dia hapus dulu panahnya. Salah, panahnya di.
tidak boleh membeda-bedakan. Tidak apa-apa sih geser. Tidak usah malu-malu Fendi. Berarti Fendi membeda-bedakan teman. Kan harus berkolaborasi semua, tidak membedakan gender, agama. Ini yang mana? Coba ini berdua buat yang lain garisnya. Buat yang lain garisnya. Nanti bertukar informasi sama temannya. Gejalanya ini gejalanya. Nanti yang harus ini aja. Gantian
Tersebut. Bagaimana? Mana tuh garisnya tadi? Nah. Ini garisnya kan gini. Ini digarisin dulu. Dikasih garis. Garisnya sesuai ini. Disesuaikan dengan dibuat. Kalau udah cukup boleh di bawahnya. Kasih garis sampai bawah nih. Gini. Kan tadi udah terlanjur udah cukup. Kelompok 3 sudah selesai. Sudah selesai kelompok 3. Kok senyum-senyum tidak dijawab? Sudah. Nah, kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 2 belum ya, masih proses. Kelompok 1 sudah selesai? Belum, masih proses juga ya. Berarti baru kelompok 3 yang sudah selesai. Kenapa? Kalau salah bisa jawab. Nah, kalau sudah dikumpulin dah ininya. Kartu materinya supaya tidak berceceran. Coba lihat mana. Apa nih hipotensi? Oh, anak-anak mencari gejala natasi penyebab gejala. Ya, bagus. Bisa ya.
Sudah selesai membuat kotak pikiran? Sudah. Nah, kalau sudah, setelah ini kita akan melakukan presentasi. Nah, presentasi yang pertama itu terkait informasi yang anak-anak dapat tentang penyebab gangguan pada organ peredaran darah. Nah, Ibu mulai presentasi dari kelompok 1 terlebih dahulu ya, tentang penyebabnya. Kelompok lain silahkan disimak, diperhatikan ya. Siapa tahu nanti menemukan informasi yang berbeda. Di tengah sini, di tengah sini, di tengah. Tidak usah malu-malu. Di depan. Yang keras tidak terdengar temannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya. Nama saya Aiza. Nama saya Sarah. Nama saya Fendi. Ini malu-malu lagi. Ibunya. Kami kesehatan sumsum tulang tulangan Terjaga. dan Menstruasi. menstruasi. Nah, gangguan pertama yang ditemukan oleh kelompok 1 itu adalah anemia. Nah, kelompok 1 di sini menyebutkan katanya anemia itu disebabkan yang pertama apa tadi? Yang keras tidak dengar? Nah, karena ketika hamil bisa menyebabkan anemia. Terus apa lagi? Kesehatan apa? Kesehatan sumsum tulang kurang terjaga katanya kelompok 1. Terus lagi ketika menstruasi bagian perempuan. Nah, kelompok lain apakah menemukan informasi yang berbeda tentang penyebab anemia? Oh, kelompok 2 yang baca yang keras. Yang keras tidak terdengar. Anemia penyebabnya kurang makan makanan bergizi. Nah, bagus sekali. Jadi sudah ada banyak nih ya penyebab anemia yang kita temukan. Yang pertama, tadi ketika hamil bisa menyebabkan anemia. Terus tadi apa? Kesehatan sumsum tulang kurang terjaga. Penyebabnya juga bisa karena menstruasi. Tadi yang terakhir kelompok 2 menyebutkan apa? Kurang apa? Kurang makan makanan bergizi. Nah, bagus sekali. Kurangnya makan makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi itu contohnya seperti apa ya? Apa? Sayuran, apa lagi? Yang keras? Yang keras? Buah-buahan, apa lagi? Apa lagi? Sayuran, buah-buahan, susu, makanan mengandung protein kayak ikan, tempe, tahu itu adalah contoh makanan yang bergizi. Bagus sekali ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, selanjutnya gangguan yang kedua apa? Varises. Dengarkan ini varises katanya penyebabnya apa? Kerusakan pada vena. Nah, katanya kelompok 2, gangguan varises itu disebabkan oleh adanya apa? Vena. Kerusakan pada vena. Kemarin kan sudah belajar pembuluh darah itu ada salah satunya vena. Kelompok lain apakah ada menemukan informasi yang berbeda? Oh, kelompok 3 yang baca yang keras. Apa informasi yang keras? Disebabkan oleh adanya cedera kaki dan faktor kehamilan. Nah, katanya kelompok 3 karena adanya cedera kaki dan faktor kehamilan. Nah, itu adalah penyebab dari varises. Bisa kerusakan pada vena seperti yang kelompok 1 sampaikan, juga bisa seperti yang kelompok 3 karena cedera pada kaki atau ketika hamil. Untuk yang perempuan nanti kalau sudah besar hamil bisa juga menyebabkan apa varises kakinya ya. Bagus sekali. Tepuk salut dulu untuk kelompok 1 dan 3. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, kelompok 1 bisa duduk. Silahkan. Sekarang gantian kelompok 2. Kelompok 1 menghadap ke depan ya. Perhatikan temannya presentasi. Jangan membelakangi ya. Ayo perkenalkan diri dulu yang keras. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Tika. Nama saya Jaki. Nama saya Riki. Nama saya Koma. Kami akan menyajikan Hasil yang terpilih kelompok kami. kerja kelompok kami. Nah, silakan disimak ya. Untuk koroner penyebab Yang keras tidak terdengar. pembuluh darah menuju jantung ke
informasi yang berbeda tentang penyebab. Nah, kelompok 1. Jantung koroner disebabkan oleh pola hidup yang kurang sehat seperti suka merokok dan minum minuman keras. Nah, bagus sekali anak-anak ya. Jadi, penyebab jantung koroner itu Fendi, perhatikan ke depan. Jadi, yang pertama katanya kelompok 1 itu karena pembuluh darah yang menuju jantung itu tersumbat. Nah, ditambahkan lagi informasinya dari kelompok 1. Tadi karena kebiasaan hidup yang tidak sehat. Seperti apa tadi kelompok 1? Suka merokok. Sama apa? Dan minum minuman Minum keras. minuman keras. Nah, hal tersebut bisa menyebabkan kita mengalami apa? Jantung koroner ya. Jadi kembali lagi ke pola hidup. Kita harus hidup sehat ya, dari kebiasaan makan. Nah, seperti itu ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, selanjutnya bisa dibacakan. Hemofilia berdasarkan hasil cek ditemukan bahwa hemofilia disebabkan oleh adanya pembekuan darah akibat faktor 7 dan 9. Nah, katanya kelompok 1 tadi disebabkan adanya pembekuan darah ya. Oleh pembekuan darah akibat faktor 7 dan faktor 9 katanya. Nah, bagaimana kelompok lain? Nah, coba yang keras ulang. Nah, ada yang bertanya tadi kan kelompok 1 mengasih tahu karena pembekuan darah disebabkan oleh faktor 7 dan faktor 9. Nah, jadi faktor 7 dan faktor 9 itu berkaitan dengan protein dalam darah. Ya, jadi banyak faktor yang mengakibatkan pembekuan darah. Nah, untuk gangguan hemofilia di sini itu disebabkan karena faktor yang 7 dan faktor ke-9 yang berkaitan dengan apa? Protein yang membantu pembekuan darah. Ya, seperti itu ya. Sudah selesai kelompok 2? Nah, kalau sudah selesai beri tepuk salut sekali lagi ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Silahkan duduk ya. Sekarang gantian kelompok 3. Yang maju, nggak maju, jangan
1, penyebabnya hipotensi itu karena dorongan darah dari jantung tidak terlalu keras katanya. Kelompok lain apakah ada pendapat yang berbeda? Kelompok 1 yang keras. Bu, tadi saya membaca gejala hipotensi dan anemia mirip, Bu. Bagaimana cara membedakannya, Bu? Nah, tadi kelompok 3 bertanya, Bu, tadi kami menemukan informasi gejala anemia sama hipotensi hampir sama katanya. Nah, bagaimana cara membedakannya? Nah, supaya anak-anak tahu bedanya apa, harus diperiksakan ke dokter. Untuk apa diperiksa ke dokter? Untuk mengetahui tekanan darahnya dan kadar hemoglobinnya. Kalau tekanan darah kalian itu misalkan 90/60, nah berarti anak-anak itu apa? Mengalami hipotensi atau tekanan darah rendah. Nah, jika kadar hemoglobinnya itu rendah, bisa jadi anak-anak mengalami anemia. Nah, perbedaannya itu pada kadar hemoglobin dan tekanan darahnya. Nah, itu perbedaannya anemia dan apa tadi? Hipotensi. Nah, bisa dipahami? Bisa. Sekarang tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, silakan kembali ke tempat duduknya. Nah, jika sudah presentasi tentang penyebab gangguan peredaran darah, selanjutnya anak-anak presentasi tentang apa? Informasi yang tadi dibuat dalam bentuk kotak pikiran sekarang dipresentasikan. Ya, coba kelompok mana yang ingin maju duluan angkat tangan? Kelompok 1, ya silakan. Nah, gantian yang memperkenalkan diri. Coba Fendi ya sekarang memperkenalkan. Kenapa sih tidak sama temannya sendiri? Perkenalkan yang kelas Fendi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Akan mempresentasikan. Enggak usah terpaluan. Mempresentasikan apa? Peta pikiran. Coba diperlihatkan ke temannya. Dibalik. Nah, terlihat ya? Peta pikiran tentang apa ini? anemia. Anemia. Di kelompok 1 menuliskan peta pikiran anemia tentang penyebab, cara mengatasi, dan gejala. Bisa coba disampaikan ke teman-temannya. Tadi kan penyebab sudah ya disampaikan. Coba sekarang yang gejalanya saja dulu. Gejala anemia. Pucat bahkan Pada kok bisa tidak membaca tulisannya sendiri? Pucat bahkan biru pada apa ini? Telapak. Terus kelopak mata. dan bibir, sakit kepala. Nah, perhatikan. Kelompok 1 menyampaikan gejala anemia itu apa? Pucat katanya wajahnya. Terus kelopak mata sama bibirnya bagaimana? Sakit. Kelopak mata biru katanya. Terus apa lagi tadi? Sakit apa? Sakit kepala. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Fungsi Konsumsi apa? suplemen. Suplemen. Nah, katanya kalau sudah parah anemianya, itu cara mengatasinya apa dari pihak kesehatan? Transfusi darah, terus minum apa? Suplemen atau vitamin, multivitamin. Ya, sudah ya? Sudah. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Silakan kembali duduk. Sekarang kelompok berapa yang ingin maju? Oh, kelompok 3 yang duluan angkat tangan. Silakan maju. Ayo jaga perkenalan yang kelas. Kami dari kok bisa lupa kelompoknya sendiri? Kelompok berapa? Nah, perlihatkan peta pikiran yang dibuat. Perlihatkan ke temannya peta pikiran tentang gangguan apa ini? Hipotensi, kelihatan? Nah, silakan dibacakan apa gejalanya dan bagaimana cara mengatasinya. Gejalanya dulu hipotensi. Tar dulu, hipotensi itu tadi apa? Tekanan darah apa? Ah, bagus, tekanan darah rendah.
Debarnya gimana detaknya? Tidak terlalu cepat ya, berarti normal ya. Jadi jika dada berdebar sangat cepat, terus apalagi nyeri di dada sebelah kiri, harus waspada ya. Segera diperiksakan ke dokter supaya penanganannya tidak terlambat. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Rajin olahraga mengkonsumsi makanan bergizi. Nah, cara mengatasinya apa tadi yang pertama? Yang keras semua? Rajin berolahraga. Yang kedua? Mengkonsumsi makanan bergizi. Mengkonsumsi makanan yang bergizi. Nah, apa saja makanan yang bergizi contohnya? Sayur, buah-buahan apa? Susu, terus apa? Tahu, ikan, tempe. Nah, semua itu adalah contoh makanan yang bergizi. Nah, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Silakan kembali duduk ya. Nah, semua perhatikan di depan. Ibu lupa LKPD anak-anak terkait peta pikiran, kita akan pajang dulu ya di papan pajangan. Lupa tadi Ibu. Nah, coba perwakilan kelompok berapa ini? Punyanya kelompok 1. Coba sini maju dulu ke depan. Perwakilan aja, perwakilan. Selanjutnya, tunggu dulu sini, tunggu. Kelompok 2 ya ini, kelompok 2 perwakilan 1 orang. Kelompok 3 yang hipotensi. Kelompok 3. Nah, Ibu ambilkan gunting dulu. Ayo, perwakilan kita pajang peta pikirannya di papan pajangan. Tolong ya pegang gunting. Kelompok 1. Kelompok 2. Kenapa di sini? Pegang. Udah, silakan kembali yang sudah. Nah, perhatikan supaya anak-anak lebih paham tentang gangguan yang menyerang organ peredaran darah.
jantung koroner, apa lagi tadi? Varises, anemia, sama apa tadi? Hemofilia. Anak-anak mengerjakan soal evaluasi untuk mengetahui seberapa pemahaman anak-anak terhadap materi pembelajaran hari ini ya. Jangan lupa diberi nama, kelas, dan nomor absen. Duduknya sendiri di sebelah sana. Ini duduknya kok berdua di sana? Ayo silakan kelompoknya bisa ditutup ya, supaya tidak dipakai mainan. Bisa dikerjakan, jangan lupa identitasnya dilengkapi terlebih dahulu. Diberi tanda silangnya aja, hanya silang. Ya. Diberi tandanya tanda silang ya. Ayo duduknya bagaimana yang benar. Fendi, identitasnya ditulis terlebih dahulu. Biar tidak lupa ditulis dulu identitasnya. Anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakan soal evaluasi? Sudah. Kalau sudah bisa dikumpulkan ke depan ya. Ayo maju ke depan sini. Loh, baru saja. Silakan kembali di tempat duduknya dengan tertib. Sudah semua kumpulkan? Nah, sekarang duduk tertib dulu ya. Perhatikan ke depan, jaga taruh dulu. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Karena banyak hal baru yang dapat kalian temukan ya. Nah, untuk lebih ibu supaya tahu apakah anak-anak benar paham dengan pembelajaran hari ini, terus bagaimana perasaan anak-anak terhadap pembelajaran hari ini. Nah, sekarang anak-anak mengisi jurnal refleksi diri. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan tentang apa materi yang anak-anak pahami, apa yang belum dipahami, terus bagaimana perasaan anak-anak terhadap pembelajaran hari ini. Ya, ditulis beserta dengan alasannya ya. Jangan lupa seperti tadi, evaluasi yang tadi, refleksi jurnal diri ini juga diisi lengkap identitasnya ya.
Untuk perasaan anak-anak terhadap pembelajaran hari ini ditulis dengan jujur ya, disertai alasannya apa. Kalau anak-anak merasa pembelajaran menyenangkan, ditulis menyenangkan, apa alasannya? Jika tidak menyenangkan juga harus jujur ditulis. Mengapa tidak menyenangkan bagi anak-anak pembelajaran hari ini ya? Dijawab dengan jujur, karena ini adalah refleksi diri anak-anak sendiri terhadap materi pembelajaran hari ini. Sudah selesai. Nah, yang sudah selesai bisa dikumpulkan ya. Ada lagi yang sudah selesai kok, Bang? Ayo bisa dikumpulkan. Ayo. Ayo Fendi sama Jaka. Ada yang kumpulkan dulu. Sudah perhatikan. Nanti jika evaluasi yang anak-anak kerjakan ibu sudah koreksi, jika nilai anak-anak di bawah KKM, nah anak-anak akan mengikuti kegiatan remedi. Nah jika nilai anak-anak di atas KKM, anak-anak akan mengikuti kegiatan pengayaan yang nanti ibu koreksi akan ibu sampaikan hasilnya ya. Untuk pembelajaran besok, anak-anak tetap membawa kartu materi yang ada barcode-nya ini ya. Jadi kita besok melakukan scan lagi. Tadi ingat nggak? Selain ada materi tentang gangguan organ peredaran darah, ada materi apa di dalamnya? Pantun. Nah, jadi kita besok akan belajar tentang pantun. Jika pertemuan sebelumnya sudah mempelajari pantun, nah besok kita pelajari materi kelanjutan pantun ya. Tetap dibawa, disimpan ya. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran, masih semangat ini? Masih. Supaya lebih semangat lagi, ayo kita bersama-sama menyanyikan salah satu lagu daerah. Lagu daerah apa nih yang ingin kalian nyanyikan? Yang keras? Ampar-ampar pisang. Siapa yang mau mimpin ke depan menyanyi? Nah, coba Sarah. Yang lain berdiri supaya semangat. Ampar-ampar pisang, ada yang tahu dari daerah mana ya? Dari mana? Kalimantan Selatan. Berdirinya yang bagus berdiri. Ayo yang keras. Kita menyanyikan 2 kali ya. 1, 2, 3, mulai sambil tepuk tangan. Ampar pisang, pisangku belum masak. Masak biji, diulung bari-bari. Mangga lekor, matang madu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya sang surupan. Bengkok dimakan api, apinya sang surupan. Namanya gadis kutu, dikit-dikit dawa. Namanya gadis kutu, dikit-dikit dawa. Nah, sudah cukup sekali saja deh kalau begitu. Silakan duduk, Sarah. Nah, silakan kembali duduk dulu. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa sekarang yang ingin memimpin doa, angkat tangan. Banyak ini. Coba semangat maju. Kalau berdoa, silakan berdiri lagi. Ada teman-temanku, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai.
Semua kembali ke tempat duduk. Silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, anak-anak bisa pulang